这种关键的时刻越不能乱。按照这个入侵速度，只要一息尚存，战斗便永不停止。Mirjal Erlina, Pinrang Berkebun, Amir Razak 5483, Didik Joko Purnomo, Si Opung Lupan 8484, Nur Awal 5437, Devia Awalin 758, Fikri 3165, Bas Rizal 7590, Buyung Irawan 5068, Farid Official 2182, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 217. Dan tak perlu banyak bacot di awal, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 在我地球者，出！ Pada part sebelumnya, setelah proses teleportasi sepenuhnya selesai, Luo Feng mendapati dirinya telah berada di atas sebuah meteorit besar dengan 7 menara setinggi 10 km yang berdiri kokoh di atas meteorit tersebut. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun segera menurunkan pandangannya, dan melihat ke arah layar di pergelangan tangannya. Yang dimana dalam layar tersebut menampilkan aturan kompetisi, informasi poin dan peringkat serta wilayah asal peserta, dan juga cara untuk melewati setiap tantangan yang terdapat di dalam menara. Yang dimana saat itu, Luo Feng yang merupakan peserta yang mewakili negara semesta Ganwu, belum memiliki poin ataupun peringkat. Sedangkan untuk melewati tantangan dalam menara, para peserta memiliki dua opsi, salah satunya adalah dengan cara membunuh semua target yang ada di dalam menara dan mendapatkan poin tambahan. Sedangkan opsi kedua, para peserta bisa bersembunyi dan menunggu selama 10 hari, yang dimana jika peserta itu mampu bertahan selama 10 hari, maka secara otomatis dirinya akan dipindahkan ke level berikutnya. Namun tentunya, opsi kedua ini akan sedikit merugikan peserta, karena tidak akan mendapatkan poin tambahan. Di sela itu, tampak Luo Feng yang menggelengkan kepala saat melihat informasi tentang lamanya waktu kompetisi, yang dimana kompetisi ini sendiri, akan berakhir jika seluruh peserta telah tereliminasi. Melihat informasi itu Luo Feng pun bergumam. Apakah ini berarti selama ini tidak ada satupun peserta yang benar-benar bisa melewati menara ketujuh? Jika benar demikian, maka sudah sangat jelas, tingkat kesulitan di dalam menara ketujuh ini akan sangatlah tinggi. Selain itu dalam informasi juga menyatakan, bahwa selain mengeliminasi semua target dalam tiap menara, para peserta juga bisa menunggu selama 10 hari untuk dapat melewati setiap tantangan, yang di dalam tiap-tiap menara sendiri akan terdapat 7 level. Dengan kata lain, untuk dapat lolos dalam satu menara tanpa melakukan pertempuran, aku bisa menunggu selama 70 hari, dan untuk 5 menara, akan membutuhkan waktu 1 tahun untuk melewatinya, dan waktu ini sudah sangat cukup bagiku, gumam Luo Feng yang tampak gembira. Karena faktanya, di saat Luo Feng sedang mengikuti kompetisi pertempuran puncak, binatang bertanduk emas dan tubuh klan Mosanya, masih terus melakukan pelatihan untuk memahami hukum asal-muasal emas dan ruang angkasa. Yang dimana seiring berjalannya pelatihan itu, akan berdampak pada tubuh manusia Luo Feng yang sedang mengikuti kompetisi pertempuran puncak. Setelah memikirkan hal itu, Luo Feng pun memutuskan, untuk mengambil opsi kedua, walaupun harus kehilangan peringkat di awal-awal kompetisi. Singkat cerita, setelah membaca semua peraturan kompetisi, Luo Feng pun segera melesat masuk ke dalam menara pertama. Yang dimana dalam menara tersebut, diisi dengan 10.000 binatang buas yang bernama mamut darah. Namun tentunya, Luo Feng yang memilih opsi kedua, ia pun memilih menunggu dengan sabar. Di sisi lain, tampak para petinggi yang berasal dari berbagai negara di alam semesta, mulai berdiskusi saat melihat Bolan yang dengan cepat telah menduduki peringkat pertama.
Melihat hal itu, Sisan pun berkata, "Bolan, dia sungguh peserta yang sangat ganas, karena baru saja kompetisi ini dimulai, dia telah mengumpulkan banyak poin dengan menghabisi semua target di dalam menara pelatihan, hingga membuat dirinya dapat menduduki peringkat pertama," ucap Sisan. "Ya benar, tapi peserta bernama Rongjun yang berasal dari negara semesta Ganwu juga sangatlah lumayan, karena telah berada di peringkat 12, sambung salah satu pejuang abadi." Mendengar ucapan itu, Sisan pun tertawa bangga sembari melihat ke arah layar, yang menampilkan pertempuran Rongjun, yang terus melakukan pembantaian. Di sela itu, ekspresi Sisan yang awalnya tersenyum sumringah, tiba-tiba mengerutkan keningnya, saat melihat peringkat yang dimiliki Luo Feng, yang masih berada di peringkat 1.006.891 sembari berkata, "Luo Feng, apa yang dilakukan bocah ini? Seharusnya dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah menempati posisi 10.000 teratas," ucap Sisan, yang dengan cepat memindahkan siaran ke menara pelatihan yang ditempati oleh Luo Feng, dengan ekspresi yang terlihat kesal. Sedikit penjelasan, di mana dalam novel dijelaskan, bahwa kompetisi pertempuran yang berlangsung di dalam menara ini, hanya dapat disaksikan oleh para petinggi dari masing-masing negara. Sedangkan masyarakat biasa, hanya dapat melihat poin dan peringkat dari tiap peserta yang mengikuti kompetisi, pada layar yang terpasang di berbagai penjuru negara di alam semesta. Dan saat itu, alangkah terkejut dan marahnya Sisan, saat mendapati Luo Feng, yang saat itu sedang berkultivasi di dalam menara pelatihan. Sial, bukannya bekerja keras untuk menghabisi semua target, si idiot ini malah menggunakan menara pelatihan untuk berkultivasi. Apa sebenarnya yang ada di dalam isi kepalanya, ucap Sisan yang tampak marah. Di sisi lain di dunia nyata di atas permukaan planet Mars, tampak tubuh klan Mosa dan Golden Hornet Behemoth yang terus melakukan pelatihan, untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum asal emas dan ruang angkasa. Yang dimana seiring berjalannya waktu, pelatihan dari dua tubuh klon ini telah memberikan peningkatan kekuatan pada tubuh manusia Luo Feng, yang saat itu tengah duduk bersila di dalam menara pelatihan. Singkat cerita waktu pun terus bergulir, dan 2 bulan pun telah berlalu sejak hari pertama saat para peserta memasuki menara pelatihan. Yang dimana saat Luo Feng tengah duduk bersila dan masih berada di menara pertama tingkat ke-6, tampak Windmill yang telah berada di menara ketiga tingkat ke-7, yang dengan gencar dan berusaha mati-matian melawan ribuan serangga yang seperti tiada habisnya. Hingga suatu ketika, Windmill yang sudah kehabisan energi, seketika terkubur dan dibunuh oleh ribuan serangga, yang otomatis, hal ini membuat Windmill seketika tereliminasi. Di sisi lain di menara ketiga tingkat ke-5, tampak salah satu peserta dari negara semesta Ganwu, yang saat itu tengah berhadapan dengan boneka robot yang berasal dari ras automaton pun, mengalami hal yang sama dan langsung tereliminasi. Dan di saat yang sama, ada lebih dari 100.000 jenius yang telah berhasil memasuki menara ketiga pun ikut tereliminasi, karena tingkat kesulitan di menara ini sendiri sudah sangatlah tinggi. Menyadari dua peserta negara semesta Ganwu yang telah tereliminasi, Sisan pun memasang ekspresi suram. Karena faktanya, saat ini tinggal Luo Feng dan Rongjun, yang merupakan perwakilan dari negara semesta Ganwu yang masih bertahan. Sedangkan peringkat Luo Feng sendiri, masih berada di peringkat paling bawah, dan jelas, hal ini membuat Sisan menjadi bahan olokan dari para pejuang abadi yang berasal dari negara semesta lain. Di sisi lain, Windmill yang melihat Bulasi yang juga telah tereliminasi, ia pun segera melangkah ke arah Bulasi sembari berkata, "Bulasi, ternyata kau juga telah tereliminasi," ucap Windmill diselingi gelak tawa. Mendengar ucapan itu Bulasi pun berkata, "Ya benar, tapi aku pun benar-benar tidak menyangka, aku yang awalnya berada di peringkat 100.000 teratas, namun saat memasuki menara ketiga, peringkatku malah menurun ke peringkat 300.000, ucap Bulasi sembari menggelengkan kepala, lalu kembali berkata, "Windmill, bagaimana denganmu?" Mendengar ucapan itu, Windmill pun tertawa sembari berkata, "Hahaha, berarti aku masih jauh lebih baik darimu, karena berhasil sampai di tingkat 5 menara ketiga. Namun karena serangan dari ribuan serangga yang tiada habisnya, membuatku kehabisan tenaga dan tereliminasi," ucap Windmill. Mendengar ucapan itu, Bulasi pun tertawa sembari berkata, "Oh ya, aku baru saja memeriksa poin dan peringkat dari para peserta. Dan saat ini, selain Rongjun, masih ada satu peserta yang mewakili negara semesta kita yang belum tereliminasi, dan peserta itu memiliki hubungan yang cukup dekat denganmu. Namun sayang,
Peringkat yang ia miliki sangatlah memprihatinkan, ucap Bulasi. Mendengar ucapan itu, Winil pun mengerutkan keningnya sembari berkata, Luo Feng? Apakah dia bernama Luo Feng? Tanya Winil, dan langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Bulasi. Mengetahui orang itu adalah Luo Feng, Winil pun seketika tersenyum sembari berkata, jika dia adalah peserta yang kamu maksud, maka kau tidak perlu khawatir. Karena aku yakin, dia belum mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya, ucap Winil. Melihat ekspresi Winil yang sangat percaya pada Luo Feng, Bulasi pun berkata, apakah kau yakin dengan perkataanmu itu? Ya, aku sangat yakin, karena kejadian ini sangat mirip dengan kompetisi eliminasi, di mana saat kompetisi itu dimulai, Luo Feng sama sekali tak melakukan pergerakan. Namun setelah 10 hari, tiba-tiba ia bergerak dan melakukan pembantaian gila-gilaan, ucap Winil. Jika benar demikian, berarti dia adalah orang yang sangat licik, ucap Bulasi sembari tertawa. Mendengar ucapan itu, Winil pun berkata, bukan licik, namun lebih tepatnya disebut strategi penuh ketenangan, tidak seperti kita berdua yang terlalu terburu-buru dan malah tereliminasi, ucap Winil, membuat Bulasi kembali tertawa lantang. Dan ternyata saat itu, sudah hampir 90% peserta yang telah tereliminasi di menara ketiga. Di sisi lain, terlihat Brolin yang sedang berbaring di sofa tampak tersenyum saat melihat peringkat yang dimiliki oleh Luo Feng. Ya benar, peringkat itu adalah posisi yang cocok untukmu, ucap Brolin yang tampak sangat puas. Dan hal itu sama dengan apa yang sedang dirasakan oleh Noulan San, yang saat itu telah bersembunyi di sebuah planet terpencil. Karena dengan pencapaian Luo Feng dalam kompetisi sebelumnya, maka Luo Feng dapat dengan mudah meminta bantuan pada organisasi besar untuk menghabisi ia dan seluruh anggota keluarga Noulan, dan hal inilah yang menyebabkan Noulan San memutuskan untuk bersembunyi di sebuah planet terpencil. Dan saat melihat peringkat Luo Feng yang menurun drastis, Noulan San pun tertawa sembari berkata, dasar bajingan kecil, kali ini kau akan benar-benar jatuh, dan setelah semua ini berakhir, aku akan kembali dan membuat perhitungan denganmu, ucap Noulan San, yang tampak sangat puas. Singkat cerita waktu pun terus bergulir, yang dimana setelah duduk bersila selama beberapa bulan, Luo Feng pun telah berada di tingkat ke-7 pada menara ketiga, yang merupakan wilayah gurun, dengan sedikit hutan kecil yang tampak hijau. Yang di tengah hutan kecil itu sendiri, terdapat satu bola bundar yang sangat besar, dan diselimuti racun yang sangat mematikan. Melihat benda bulat tersebut, Luo Feng pun mengerutkan keningnya, sembari melihat ke arah layar di pergelangan tangannya, yang saat itu menampilkan deskripsi tentang bola tersebut. Dan alangkah terkejutnya Luo Feng, saat mengetahui, benda bulat yang dikelilingi racun yang mematikan itu adalah sarang dari Ratu Klan Serangga, yang kekuatannya setara dengan seorang Tuan Sektor, serta memiliki serangan roh yang sangat mematikan, dan harus secepatnya dihancurkan, karena jika tidak, maka sarang induk ini akan menciptakan jutaan serangga dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, satu-satunya hal yang membuat Luo Feng sangat terkejut, karena ternyata, benda bulat yang diselimuti racun itu, sama dengan benda yang berada di bumi, yang dikenal sebagai reruntuhan kuno Puing ke-1, yang bahkan Babata sendiri, pernah melarang Luo Feng untuk tidak mendekati benda tersebut. Bajingan kau Babata, kenapa kau menyembunyikan tentang benda berbahaya ini dariku? Ucap Luo Feng, yang dengan cepat mengirimkan kesadarannya keluar dari menara pelatihan. Tampak saat itu di atas permukaan planet Mars, terlihat tubuh Golden Hornet Behemoth, yang perlahan-lahan berubah bentuk menjadi Luo Feng yang tampak sangat marah. Babata, jadi selama ini kau menyembunyikan tentang kebenaran benda bulat beracun yang berada di Shenlong Jia dariku, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu Babata pun berkata, oh jadi ternyata kau telah mengetahuinya, ucap Babata dengan santainya. Melihat ekspresi Babata yang tampak santai, membuat Luo Feng pun makin geram. Ya aku sudah mengetahuinya, dan kau berhutang penjelasan padaku. Bukankah kau tahu sendiri, kalau serangga adalah salah satu ras yang sebanding dengan manusia di alam semesta, yang dalam satu sarang induknya saja, bisa dianggap sebagai bencana besar, karena bisa menghasilkan triliun tentara serangga, dan kau masih bisa sesantai ini, ucap Luo Feng. Melihat ekspresi Luo Feng yang berkata dengan marah, Babata pun berkata, Luo Feng, kau tak perlu marah dan cemas seperti itu, karena aku tidak akan mungkin menyimpan sesuatu yang berbahaya bagi bumi. Ya, aku tahu kau tidak akan melakukan hal itu, tapi kau tetap harus menjelaskan padaku. Karena bagaimanapun, keberadaan sarang induk itu sudah seperti bom waktu,
yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan bumi, bahkan seluruh wilayah Bima Sakti, ucap Luo Feng. Ya baiklah, aku akan menjelaskan padamu, ucap Babata, lalu kembali berkata. Luo Feng, asal kau tahu, sarang induk dari klan serangga yang berada di bumi, adalah sesuatu yang dibawa oleh guru besar Huyan Bo saat kembali dari medan perang di luar medan bintang. Apa? Itu adalah benda yang dibawa oleh guru, ucap Luo Feng lalu kembali berkata. Babata, apakah dalam sarang itu masih terdapat ratu dari klan serangga? Ya, dan ratunya pun masih dalam keadaan hidup, sahut Babata dengan santai. Mendengar ucapan itu, ekspresi Luo Feng seketika berubah panik sembari berkata. Babata, kenapa kau bisa bersikap sesantai itu, dan bukankah kau tahu sendiri betapa berbahayanya benda tersebut? Ya aku tahu, tapi kau tak perlu cemas seperti itu, karena ratu yang berada di dalam sarang itu telah ditidurkan oleh guru. Adapun tentang penjelasan detailnya, nantinya kau pun akan mengerti, saat kemampuan dari teknik jejak jiwa yang kau miliki telah sejajar dengan milik guru, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang merasa bahwa sarang induk itu adalah sebuah bom waktu, ia pun berkata, Babata, apa tidak akan terjadi sesuatu, dan apakah sang ratu dari klan serangga itu tidak akan terbangun? Tentu saja tidak, sahut Babata, lalu kembali berkata, terkecuali ada seorang makhluk abadi yang juga memahami teknik jejak jiwa, dan kemampuannya telah melampaui guru besar Huyan Bo barulah bisa membangunkan sang ratu. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun mulai terlihat tenang. Namun karena masih penasaran dengan maksud dan tujuan Huyan Bo, Luo Feng pun kembali berkata, Babata, apa yang sebenarnya ingin dilakukan guru dengan sarang ratu klan serangga itu hingga dia berusaha mati-matian menjaganya agar tetap hidup, tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu Babata pun berkata, bahwa setiap satu ratu dari klan serangga, dapat menciptakan triliun tentara serangga, dan tujuan guru besar Huyan Bo adalah untuk menjadikan ratu dari klan serangga itu sebagai budak dengan menggunakan kemampuan jejak jiwa. Karena begitu seseorang dapat mengendalikan sang ratu, maka otomatis, tentara serangga pun akan dapat dikendalikan oleh guru, ucap Babata. Itu sungguh ambisi yang sangat liar, ucap Luo Feng. Sesaat setelahnya Babata pun berkata, namun dengan ekspresi tak berdaya. Namun sayang, dengan kemampuan jejak jiwa yang dimiliki guru, ia belum mampu untuk mengendalikan sang ratu, dan memutuskan untuk menidurkan sang ratu. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, jadi hanya karena alasan ini, guru Huyan Bo menyimpan sarang dari sang ratu itu di bumi. Ya, karena sangat tidak mungkin untuk disimpan di kapal meteorit, sahut Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepala, lalu kembali menarik kesadarannya. Singkat cerita, setelah mendapatkan penjelasan dari Babata, Luo Feng yang saat itu kesadarannya telah kembali ke dalam menara pelatihan pun, langsung melepaskan bilah emas setipis sayap jangkrik ke arah sarang dari ratu klan serangga, hingga membuat benda bulat itu terbelah dua. Di saat yang sama, tampak sosok serangga setinggi 6 meter, yang seluruh bagian tubuhnya menyerupai kristal transparan dan memiliki sepasang sayap yang sangat indah. Di saat yang sama, tiba-tiba Luo Feng merasakan serangan roh yang begitu kuat yang menembus kesadarannya, diikuti munculnya jutaan serangga yang seolah-olah siap untuk melahapnya. Namun untungnya, Luo Feng yang telah menguasai teknik menara kekosongan, dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut. Sial, sungguh kekuatan roh yang sangat menakutkan, gumam Luo Feng, yang terus membantai tentara serangga yang melesat ke arahnya, serta memblokir serangan roh dari sang ratu. Dalam novel dijelaskan, bahwa pada dasarnya, tubuh dari ratu serangga ini sangatlah rapuh dan tak bisa melakukan serangan fisik. Dan oleh sebab inilah, selama berhari-hari, sang ratu itu terus melepaskan jutaan serangga, dan terus melancarkan serangan rohnya terhadap Luo Feng. Namun tentunya, seberapapun kuatnya serangan dari sang ratu, sama sekali tidak menimbulkan efek yang berarti terhadap Luo Feng yang telah menguasai teknik menara kekosongan, yang merupakan salah satu teknik untuk memblokir serangan roh, yang menargetkan kesadarannya. Sampai suatu ketika, tepatnya 10 hari setelah melakukan pertempuran, tampak energi sang ratu dari klan serangga mulai terkuras habis, serta tentara serangga yang ia ciptakan pun mulai kian berkurang. Melihat kesempatan itu, Luo Feng yang awalnya hanya menghindar tanpa melakukan perlawanan, tiba-tiba dengan cepat melesat dan melepaskan bilah emas persenjataan Nansen, yang melesat cepat melewati kumpulan serangga, yang dalam sekejap mata, telah menembus dahi sang ratu. Maaf,
Karena aku sudah tak memiliki waktu untuk menemanimu bermain, ucap Luo Feng, yang sesaat setelahnya, tiba-tiba telah berpindah ke dalam menara lainnya. Dan saat itu, strategi yang sama pun kembali dilakukan oleh Luo Feng, yaitu menunggu hingga batas waktu maksimal tanpa melakukan perlawanan. Yang dimana seiring berjalannya waktu, strategi yang digunakan Luo Feng, membuat peringkatnya makin tertinggal jauh, dan hal ini menyebabkan para warga negara semesta Ganwu, mulai mencemooh Luo Feng. Luo Feng ini, apa sebenarnya yang sedang ia lakukan hingga sampai saat ini ia masih berada di peringkat paling bawah? Bukankah sebelumnya dia diprediksikan mampu untuk menempati posisi 10.000 teratas? Luo Feng, kau benar-benar telah mengecewakan kami, ucap para warga dari seluruh galaksi yang berada di wilayah semesta Ganwu, yang hanya dapat melihat peringkat dari masing-masing peserta kompetisi, tanpa bisa melihat cuplikan pertempuran. Di sisi lain di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, tampak para warga yang berdiskusi dan masih terus mendukung Luo Feng. Aku yakin, Luo Feng akan kembali mengharumkan nama kerajaan Gunung Naga Hitam, seperti halnya yang ia lakukan saat kompetisi eliminasi. Ya benar, dan lihatlah, walaupun saat ini dia telah berada di peringkat paling bawah, namun aku tetap akan mendukungnya, karena aku percaya, saat ini dia pasti sedang menyembunyikan kekuatannya, bunyi diskusi dari para warga kerajaan Gunung Naga Hitam. Di sisi lain di alun-alun dunia virtual yang dikelilingi gedung pencakar langit, tepatnya di tempat berkumpulnya para pejuang abadi yang sedang menyaksikan pertempuran dari tiap jenius yang mewakili masing-masing negara dengan tertawa dan berdiskusi. Saat itu terdengar Si San berkata, menara pelatihan ini telah dirancang sedemikian rupa, tidak seperti pertempuran satu lawan satu. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi seorang pembaca roh yang mahir dalam serangan mental. Karena pada dasarnya, kebanyakan dari target eliminasi, merupakan bentuk kehidupan logam, boneka robot, dan beberapa target lainnya, yang kebal terhadap serangan mental, ucap Si San. Mendengar ucapan itu, salah satu makhluk abadi berambut perak berkata, "Ya, benar yang kau katakan, namun aku rasa menara pelatihan ini adalah tempat yang sangat cocok untuk melatih para jenius. Karena dengan dihadapkan pada target yang berbeda-beda, membuat para peserta ini akan menyadari, kekuatan dari berbagai ras kuat di alam semesta, karena bagaimanapun di masa depan, bisa saja para peserta ini akan berhadapan dengan banyak ras kuat di alam semesta." Di sela obrolan itu, tiba-tiba terdengar lagi, salah satu pejuang abadi berkata, "Tapi sepertinya benar yang dikatakan Si San, bahwa rancangan dari menara pelatihan ini sangatlah merugikan bagi seorang pembaca roh. Karena lihatlah, walaupun saat ini Rongjun yang mewakili negara semesta Ganwu telah berhasil menduduki peringkat 16 di seluruh alam semesta, namun itu sangat berbeda dengan Luo Feng, yang saat ini telah berada di peringkat terakhir," ucap si pejuang abadi. Mendengar ucapan itu, Si San pun makin terlihat geram, dan terus melontarkan kata cacian pada Luo Feng. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 217. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.